Apakah soal ujian IPS topik itu susah atau malah gampang? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harudin dari channel Drama You Korea, channel Emong Dewe. Nah, apakah soal ujian IPS topik itu susah atau malah gampang? Akan saya coba jelaskan dalam video ini sepadat mungkin. Jadi, susah atau tidaknya soal ujian IPS topik itu tergantung dari kemampuan setiap orang ya teman-temannya, karena kemampuan masing-masing orang itu berbeda-beda. Seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa tipe soalnya itu berbeda. Ujian di hari ini dengan ujian di hari esok dan juga lusa itu tipe soalnya berbeda, jadi nggak bakal sama. Ada yang tipe soal hari ini itu buat sebagian orang dianggapnya gampang. Ada juga tipe soal yang hari ini itu buat sebagiannya lagi itu dianggapnya susah. Jadi kemampuan setiap orang-orang itu berbeda-beda. Kalau lagi kebetulan, saya ini taunya ini, misal taunya kosakata ini, pas munculnya di soal ujiannya itu kosakata tersebut, maka ya dianggapnya bisa mudah. Tetapi kalau memang dikatakan, saya udah hafal ribuan kosakata, tapi pas di ujiannya malah yang keluar kosakata yang tidak diketahui. Hal-hal yang seperti ini juga banyak. Jadi apakah susah atau tidak soal ujian IPS topik itu ya tergantung dari tipe soal yang didapat dan juga kemampuan setiap orang-orang. Makanya saya selalu berdoa buat teman-teman itu mendapatkan tipe soal yang sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing ya. Jadi karena tipe soalnya itu beda-beda, bisa tingkat kesusahannya pun beda-beda, berdoa saja supaya teman-teman itu mendapatkan soal ujian IPS topik yang memang sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Dengan catatan ya, kita pun juga nggak boleh terlalu berharap bahwa nanti di ujian tahun ini itu kita bisa mendapatkan soal ujian yang mudah bagi kita. Kita jangan terlalu berharap seperti itu. Kita harus selalu pastikan bahwa kesiapan kita dalam mengikuti ujian di tahun ini itu harus benar-benar maksimal supaya tidak ada penyesalan di akhir ya. Kenapa? Yang namanya penyesalan itu selalu datangnya di akhir. Jangan sampai kita pas ikut ujian, kenapa ya saya tidak mempelajari ini, kenapa saya tidak mempelajari bab ini. Nanti kan malah akan timbul rasa penyesalan. Berbeda kalau teman-teman itu sudah mempelajari semuanya, katakanlah di textbook IPS topik dan kesanggupannya udah benar-benar maksimal, ya udah berarti udah nothing tulus ibaratnya. Kembali ke topik ya, apakah soal ujian IPS topik itu susah atau enggak, jadi ya tergantung dari kemampuan teman-teman masing-masing dan juga tipe soal yang didapat. Semoga teman-teman itu mendapatkan tipe soal yang sesuai dengan kemampuan teman-teman masing-masing. Lalu Mas, apa sih yang harus kita pelajari di ujian untuk mempersiapkan ujian IPS topik tahun ini? Sebenarnya yang harus dipelajari itu ya muter-muter di situ-situ aja sebenarnya. Di buku textbook IPS topik yang sekarang dipelajari di tahun 2015 ya, buku 1 dan buku 2. Terus juga yang soal 1000 soal. Kenapa yang 1000 soal? Memang itu yang soal itu memang soal-soal lama. Tetapi kosakatanya itu masih relate ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menguasai yang textbooknya dikuasai dan soal yang 1000 soal ini dikuasai, insya Allah peluang lulusnya itu lebih gede ya daripada teman-teman itu malah kedua hal ini masih belum dikuasai. Tapi juga jangan menjadikan apa yang saya sampaikan ini membuat teman-teman itu menjadi pesimis. Gimana ya, saya textbooknya masih belum oke, soalnya juga masih belum oke. Jangan berpikiran seperti itu. Coba aja dulu, berusaha aja dulu semaksimal mungkin. Untuk hasil kita serahkan yang di atas. Yang penting kita sebagai pribadi kita sendiri itu mempersiapkan sebaik mungkin agar ujiannya bisa mendapatkan hasil yang benar-benar yang kita inginkan. Ditambah lagi kan memang tahun ini kuotanya banyak. Memang dari BP2MI sendiri belum mengumumkan berapa sih kuota tetapnya itu berapa. Dibandingkan tahun lalu itu kan sekitar 10.000 orang ya kan tahun lalu itu yang lulus. Kuotanya tahun ini lebih banyak dibanding tahun lalu, berarti yang mungkin akan lebih dari itu kuotanya. Berdoa saja semoga kuotanya lebih banyak yang lulus. Kalau kuotanya lebih banyak yang lulus, otomatis nilai KKM pun akan lebih kecil. Sekian dulu video yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Sekali lagi, susah atau tidaknya soal ujian IPS topik itu tergantung dari kemampuan teman masing-masing. Berdoa saja mendapatkan soal ujian IPS topik sesuai dengan kemampuan teman-teman ya.
Dan juga semoga bisa lulus di tahun ini dan berangkat di tahun ini. Amin ya Allah. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam.